Baik, kali ini saya akan memberikan contoh sistem informasi yang mengimplementasikan decision support system atau biasa kita sebut dengan sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dan paper yang saya gunakan berjudul Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Penerima Bantuan Sosial Menerapkan Weighted Product Method, dengan autor yang pertama yaitu Diana dan autor 2 Iin Seprina. Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan atau rentan terhadap risiko sosial. Risiko sosial sendiri adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi yang wajar. Dan di sini masalah dalam pemberian dana bantuan sosial adalah adanya keterbatasan dana yang akan disalurkan. Sementara itu terjadi kemiripan data keadaan ekonomi penerima bantuan sosial sehingga perlu untuk meranking data penerima bantuan sosial berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Di sini kita memakai metode Weighted Product Method untuk dapat mencari kriteria atau menentukan kriteria-kriteria tertentu agar kita dapat meranking penerima bantuan sosial. Untuk yang metode pertama atau cara pertama adalah multi criteria decision making atau MCDM. MCDM adalah suatu metode pengambilan keputusan untuk menetapkan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Kriteria biasanya berupa ukuran-ukuran, aturan, atau standar yang digunakan dalam pengambilan keputusan MCDM. Dan Weighted Product Method merupakan salah satu metode yang digunakan pada MCDM. Metode Weighted Product adalah metode penentuan atribut dalam sebuah keputusan dengan cara perkalian untuk dapat menghubungkan nilai atribut, di mana setiap atribut harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Dan pada Weighted Product terdapat data alternatif, yaitu A sebagai calon penerima PKH, B kriteria syarat penerima PKH, dan W sebagai bobot kriteria. Untuk langkah-langkahnya seperti yang bisa Anda baca, langkah-langkah pada Weighted Product Method adalah sebagai berikut. Kemudian menghitung nilai vektor S, menghitung nilai vektor V. Dan jika ingin mempelajari metode ini, kalian bisa membacanya pada jurnal yang akan saya lampirkan. Kemudian dalam beberapa field pada dataset terdapat 5 field yang dijadikan sebagai kriteria. Kriteria pertama penghasilan per bulan, kriteria kedua luas bangunan per orang, kriteria ketiga adalah jenis lantai,
kriteria keempat, anak usia 7 hingga 15 tahun yang tidak sekolah. Dan kriteria 5, pendidikan terakhir kepala keluarga. Untuk masing-masing kriteria ditentukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada calon-calon penerima PKH. Dan contoh tabel pertama ini menggunakan 30 orang responden untuk mencari bobot kriteria yang digunakan. Dan untuk tabel kedua merupakan konversi nilai kriteria 3, 4, dan 5, di mana seperti yang sudah tertulis, kriteria 3 lantai rumah, kriteria 4 anak usia 7 hingga 15 tahun tidak sekolah, dan kriteria 5 pendidikan terakhir kepala keluarga. Dengan nilai kriteria pada masing-masing kriteria dan konversi nilai pada setiap nilai kriteria. Untuk tabel ketiga adalah variasi bobot kriteria, di mana setiap kriteria memiliki variasi bobotnya masing-masing. Dan pada tabel 4 ini merupakan hasil preprocessing data untuk 292 PKH. Selanjutnya adalah menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif penerima PKH, dilakukan dengan cara memangkatkan nilai atribut dengan nilai normalisasi bobot kriteria. Ketentuan yang berlaku adalah untuk kriteria yang termasuk dalam kriteria biaya atau cost, maka nilai pangkat bernilai negatif. Sedangkan untuk kriteria yang termasuk dalam kriteria keuntungan atau benefit, maka nilai pangkat bernilai positif. Kemudian untuk tabel 4 merupakan tabel dengan hasil perangkingan variasi bobot 1. Dan seperti yang bisa kita lihat, variasi bobot yang pertama adalah 0,115, kedua 0,307, keempat 0,248, keempat 0,180, dan 0,151. Kemudian untuk tabel ke-6 merupakan hasil kestabilan perangkingan, di mana klasifikasi kestabilan di sini ada 3, yaitu KPM yang sangat stabil, KPM yang stabil, dan KPM yang tidak stabil. Dan memiliki jumlah data pada masing-masing klasifikasi kestabilan, dan kemudian kita jumlah keseluruhannya. Maka dengan metode ini atau dengan ini kita bisa mengambil kesimpulan di mana sistem pendukung keputusan yang dibangun dapat mendukung dinas sosial untuk memberikan keputusan yang lebih objektif, sehingga keluarga penerima manfaat yang lebih berhak mendapatkan prioritas yang paling utama. Dan pada metode yang kita gunakan akan menghasilkan solusi ideal yang meminimalkan nilai kriteria biaya, di mana semakin kecil nilai pada kriteria biaya maka akan semakin besar peluang alternatif PKH untuk berada pada prioritas pertama. Kemudian pada uji coba 6 variasi bobot kriteria kestabilan posisi ranking peserta KPM, metode weighted product method dapat dikatakan cukup stabil karena menghasilkan 21,6% KPM yang posisinya sangat stabil maksud saya, dan 67,5% KPM yang posisinya stabil, sehingga 89% posisi ranking KPM dikatakan stabil. Sekian contoh sistem informasi yang mengimplementasikan DSS atau Decision Support System. Bila ada
kurang lebihnya dalam penyampaian informasi saya mohon maaf dan terima kasih.